Musim MotoGP 2024 menjadi momen luar biasa bagi Marc Marquez, yang berhasil kembali tampil kompetitif hingga mengakhiri musim di posisi ketiga klasemen akhir. Hal ini memunculkan pertanyaan di kalangan penggemar. Bagaimana jika Marquez mendapatkan motor Desmos edisi GP24 di musim tersebut? Apakah ia mampu merebut gelar juara dunia? Seperti diketahui, Marquez memutuskan hengkang dari Repsol Honda, tim yang telah dibelanya sejak debut di MotoGP pada 2013, pada akhir 2023. Ia kemudian bergabung dengan Gresini Racing, tim satelit Ducati, untuk musim 2024. Dalam debutnya bersama Ducati, Marquez mengandalkan motor Desmos edisi GP23, motor yang sebelumnya membawa Francesco Bagnaia meraih gelar juara dunia MotoGP 2023. Meski terbilang kompetitif, GP23 kalah dari Desmos edisi GP24, yang digunakan Bagnaia dan Jorge Martin pada musim 2024. Menariknya, meskipun menggunakan motor lama, Marquez mampu memberikan perlawanan sengit kepada Bagnaia dan Martin. Hal ini membuat banyak pihak meyakini bahwa jika Marquez menggunakan Desmos edisi GP24, ia bisa lebih bersaing ketat dengan keduanya. Namun, Marquez sendiri memiliki pandangan berbeda. Saya tidak akan mengatakan bahwa saya bisa memenangkan gelar MotoGP 2024 dengan GP24. Jorge dan Pecco menjalani musim yang luar biasa, ujar Marquez dalam wawancaranya. Bahkan dengan motor baru, saya tidak akan menang, karena saya tidak berada di waktu yang tepat untuk memperjuangkan gelar. Mungkin saya akan lebih mendekati mereka dalam hal poin, tetapi tetap tidak menjadi juara, tambahnya. Marquez mengakui, dirinya masih dalam proses adaptasi dengan motor Ducati, dan belum siap untuk kembali bersaing memperebutkan gelar juara dunia. Meski begitu, ia merasa senang dengan keputusannya bergabung dengan Gresini Racing, yang membuktikan bahwa dirinya masih mampu bersaing di level atas. Marquez optimis menghadapi MotoGP 2025. Dengan pemahaman yang lebih baik terhadap motor Ducati, dan kepindahannya ke tim pabrikan bersama Bagnaia, ia akan mengendarai Desmos edisi GP25, motor terbaru Ducati. Dengan dukungan penuh dari tim pabrikan, Marquez berharap bisa kembali bertarung melawan Martin dan Bagnaia untuk memperebutkan gelar juara dunia. Krisis ekonomi yang dialami KTM pada 2024 begitu parah, hingga memaksa perusahaan untuk memangkas berbagai pengeluaran, termasuk proyek ambisius mereka di MotoGP. Hutang Pierer Mobility AG, induk perusahaan KTM, tercatat mencapai 1,5 miliar euro per 29 November 2024. Untuk mengatasi situasi ini, KTM melakukan restrukturisasi besar-besaran dari semua tingkatan jabatan, serta menjalin negosiasi intens dengan pemegang saham, bank, dan investor guna menekan jumlah hutang. Meski menghadapi tekanan finansial yang berat, KTM tetap berkomitmen mempertahankan eksistensinya di MotoGP dan dunia balap lainnya. Sebagai bagian dari strategi baru, brand Husqvarna dan Gas Gas akan lebih difokuskan pada cabang olahraga lain, sementara di MotoGP, hanya akan mengusung logo KTM. Dalam olahraga, fokus kami akan pada brand KTM. Tidak bisa dibayangkan, brand KTM tanpa balapan, ujar Wakil Presiden Pierer Mobility AG. Kami memiliki kontrak dengan Dorna, dan menghormati komitmen kami untuk 2 musim ke depan. Balap adalah alat pemasaran terpenting kami, tambahnya. Meskipun ambisi tetap terjaga, KTM kini mulai menerapkan langkah-langkah penghematan ekstrim. Kepala KTM Motorsport, Pete Bearer, mengungkap bahwa semua pihak harus siap menghadapi Grand Prix dengan anggaran yang sangat terbatas. Fasilitas yang sebelumnya diberikan kepada kru, seperti layanan hospitality untuk gas-gas, akan dihapus. Kami harus mengurangi pengeluaran yang tidak penting, seperti gas-gas hospitality, kata Bearer. Selain itu, kru tim harus bersiap berbagi kamar hotel untuk menghemat biaya. Kamar single harus diubah menjadi double. Kami menghilangkan pengeluaran yang bersifat menyenangkan, tapi tidak esensial. Kami akan fokus menjaga hal-hal yang benar-benar penting, tegasnya. Jepang kini dinilai kurang ideal sebagai pusat pengembangan motor MotoGP. Pendapat ini disampaikan oleh bos tim LCR Honda, Lucio Cecchinello, yang menilai bahwa tren MotoGP telah bergeser. Jika sebelumnya motor-motor Jepang mendominasi, kini Eropa menjadi pusat pengembangan motor kompetitif. Menurut Cecchinello, ada beberapa alasan mengapa pengembangan motor sebaiknya dilakukan di Eropa. Jepang tidak lagi menjadi tempat terbaik untuk mengembangkan motor MotoGP, ujarnya. Sebagian besar balapan MotoGP berlangsung di Eropa, menggunakan vendor Eropa, dan memanfaatkan teknologi yang berasal dari F1, jelasnya. Cecchinello bersyukur bahwa pabrikan Jepang, khususnya Honda Racing Corporation, mulai menyadari perubahan ini. HRC kini melibatkan tim satelit LCR Honda dalam pengembangan motor RC213V. Peran Johann Zarco, pembalap berpengalaman di tim tersebut, menjadi sangat penting dan dimanfaatkan secara maksimal oleh para insinyur Honda. Tahun ini,
Lebih dari sebelumnya, kami bekerja sangat dekat dengan Harce, ungkap Cecinello. Insinyur kami berkolaborasi langsung dengan mereka, memberikan data, informasi, dan alat seperti videometri, tambahnya. Harce juga mulai merekrut lebih banyak tenaga ahli dari Eropa. Di antaranya adalah Romano Albesiano, mantan Direktur Teknis Aprilia, yang akan bergabung pada 2025. Selain itu, Alex Espargaro juga sudah terlibat dalam pengujian motor RC213V, bersama tim tes Honda. Saya tidak terkejut, tetapi ini menunjukkan bahwa Honda memahami bagaimana arah perkembangan MotoGP, ujar Cecinello. Bahkan sebagai pabrikan papan atas, Anda tetap memerlukan tenaga ahli dengan pengalaman spesifik, untuk mengembangkan motor MotoGP, pungkasnya. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, mengaku terinspirasi oleh perjalanan rekan barunya, Marc Marquez. Ia melihat, bagaimana Marquez mampu mendominasi MotoGP selama 4 musim berturut-turut, setelah gagal meraih gelar juara dunia pada 2015. Bagnaia merasa ada kesamaan dalam perjalanan karirnya, di mana ia juga gagal mempertahankan gelar, setelah menjadi juara dunia MotoGP 2022, 2023, dan kalah di 2024. Ia berharap seperti Marquez, ia dapat kembali bangkit dan mendominasi setelah mengalami kegagalan. Pada MotoGP 2024, Bagnaia kalah dalam perebutan gelar dari Jorge Martin, pembalap Pramac Ducati, yang akhirnya memenangkan gelar dengan selisih 10 poin. Padahal, Bagnaia tampil impresif sepanjang musim, dengan meraih 11 kemenangan dalam balapan utama. Sayangnya, 8 kecelakaan di sprint dan race, membuatnya kehilangan banyak poin penting. Sementara itu, Martin tampil konsisten dan meraih banyak podium, yang membantunya mengamankan gelar. Bagnaia menyadari, bahwa kegagalannya mempertahankan gelar juara dunia, adalah akibat kesalahannya sendiri. Meski demikian, ia tetap bangga dengan pencapaiannya musim ini, dan menilai kekalahan ini sebagai pelajaran berharga. Meski saya kalah karena kesalahan saya sendiri, saya tetap merasa bangga dengan apa yang telah kami raih. Saya tidak menganggap hasil ini sebagai kekalahan, karena saya belajar dari kesalahan saya, ujar Bagnaia. Selain itu, Bagnaia juga tidak terlalu kecewa kehilangan gelar tahun ini, terutama setelah melihat perjalanan karir Marc Marquez. Ia mengingat bagaimana Marquez sempat kalah dari Jorge Lorenzo pada 2015, namun berhasil bangkit dan memenangkan 4 gelar berturut-turut hingga 2019. Menurut Bagnaia, segala kemungkinan masih terbuka di masa depan. Di MotoGP, setelah memenangkan 2 gelar berturut-turut, Marquez kalah pada 2015, lalu kembali menang 4 kali berturut-turut. Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tutup pembalap berusia 27 tahun itu. Pembalap baru Aprilia Racing, Jorge Martin, telah memutuskan nomor balap yang akan digunakannya pada MotoGP 2025. Namun, juara dunia Moto3 2018 dan MotoGP 2024 itu, belum ingin mengumumkan pilihannya kepada publik. Sebelumnya, Martin dikenal menggunakan nomor 88, saat berlaga di Moto3 dan Moto2. Namun, saat naik ke MotoGP pada 2021, ia harus mengganti nomor, karena 88 sudah dipakai oleh Miguel Oliveira. Akhirnya, ia memilih nomor 89, karena dekat dengan nomor favoritnya. Setelah Pol Espargaro pensiun pada akhir 2023, Martin sempat meminta Oliveira kembali menggunakan nomor 44, nomor balap Oliveira sebelum ia naik ke MotoGP pada 2019. Namun, Oliveira menolak, sehingga Martin tetap menggunakan nomor 89 selama musim 2024. Kini, setelah menjadi juara dunia MotoGP 2024, Martin berkesempatan menggunakan nomor 1 pada musim 2025, nomor yang eksklusif bagi juara dunia bertahan. Awalnya, Martin diperkirakan akan menggunakan nomor 1 dalam tes pasca musim di Barcelona pada 19 November 2024. Namun, ia justru mengendarai RSJP tanpa nomor di fairing depan, melainkan menempelkan stiker emas berbentuk 2 bintang, yang melambangkan 2 gelar dunianya. Sementara itu, nomor 89 hanya muncul di fairing samping, dengan ukuran besar. Saya punya waktu sebulan untuk mengambil keputusan. Sebenarnya, keputusan sudah saya ambil, tetapi kami masih punya beberapa pekan lagi sebelum mengumumkannya. Saat ini, yang terpenting adalah meletakkan 2 bintang di bagian nomor, ujar Martin. Manajemen Aprilia masih merahasiakan nomor yang akan dipakai Martin pada 2025, mengingat gelar dunianya diraih bersama Ducati lewat tim Prima Pramac Racing. Namun, kru chief Martin, Daniel Romagnoli, memberikan petunjuk. Kami akan berusaha meraih gelar dunia bersama Aprilia. Jadi, apakah kami akan menggunakan nomor 1? Tentu saja kami akan melakukannya, ujar Romagnoli.